Halo guys, kali ini saya akan membahas sebuah film yang cukup menegangkan. Film ini mengisahkan kejadian di mana kita tidak boleh membuka mata, karena jika kita melakukan itu, kita akan mati dengan cara yang tiba-tiba. Saat itu, para manusia harus menutup mata jika ingin keluar rumah, harus menutup semua jendela agar tidak bertatapan dengan makhluk mematikan ini. Baiklah, langsung saja kita masuk ke review filmnya. Lihat perempuan hamil yang sedang melukis. Namanya Mallory. Dia memiliki seorang kakak perempuan bernama Jess. Saat menonton televisi, mereka melihat berita mengenai manusia yang bunuh diri secara tiba-tiba dan belum diketahui apa penyebabnya. Hari itu, Jess mengantarkan Mallory ke rumah sakit untuk memeriksa kandungannya. Setelah Mallory diperiksa, Jess keluar untuk mengambil mobil. Saat Mallory menyusul, dia melihat kejadian aneh di rumah sakit. Ada seorang perempuan yang menjodotkan wajahnya ke kaca berulang kali. Di luar rumah sakit, keadaan mulai tidak karuan. Mallory dan Jess segera meninggalkan rumah sakit menggunakan mobil. Pun mereka melihat kejadian yang seperti di acara televisi sebelumnya. Saat di perjalanan, HP milik Jess berbunyi karena saat itu Jess yang menyetir, jadi Mallory harus mengangkatnya. Kebetulan HP Jess disimpan di kursi belakang. Saat Mallory membalikan kepalanya untuk mengambil HP, tiba-tiba kejadian aneh menimpa Jess. Jess tiba-tiba tidak menyadari akan dirinya. Mobil yang tidak bisa dikendalikan akhirnya melayang ke udara dan terbalik. Saat keluar dari mobil, tiba-tiba Jess dengan sengaja menuju ke arah mobil yang sedang melaju. Jess pun ditabrak. Seketika Mallory tidak bisa berkata apa-apa melihat kejadian tersebut. Orang-orang di sekeliling mulai berlarian tidak karuan saling menyelamatkan diri masing-masing. Dan mobil yang saling menabrakkan satu sama lain. Mallory pun ikut berlari dan tiba-tiba terjatuh di depan rumah seorang warga setempat. Saat itu ada perempuan yang keluar rumah menolong Mallory. Saat itu pula dia mendengar bisikan suara, seolah-olah suara itu dari ibunya. Dan perempuan itu masuk begitu saja ke dalam mobil yang dipenuhi api. Mallory yang kaget melihat kejadian itu tiba-tiba tidak bisa bergerak. Dia pun kemudian dibantu oleh pria hitam dan masuk ke dalam rumah warga. Di dalam rumah tersebut banyak orang. Mereka sangat cemas karena keluarganya tidak bisa dihubungi. Terlihat mereka saling mengeluarkan pendapat yang berbeda mengenai hal yang menimpanya secara tiba-tiba. Sudah 3 hari berlalu dan balai bantuan belum terlihat sama sekali. Di keheningan perkumpulan orang-orang itu, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah. Mereka pun panik tidak karuan. Tapi Tom berusaha dengan pikiran jernih untuk membuka pintu. Ternyata itu adalah salah satu warga yang selamat. Namanya Olympia. Sambil memberi penutup mata kepada Olympia, dia pun diizinkan untuk masuk. Olympia mengatakan bahwa di luar sana masih kacau. Dia memberanikan diri untuk keluar rumah karena dia khawatir bayi di dalam perutnya kelaparan. Karena stok makanan sudah semakin sedikit, jadi mereka harus mencari jalan keluar. Pemilik rumah yang bernama Greg mempunyai ide. Dia menggunakan CCTV, jadi dia melihat tampilan CCTV dari layar monitor. Teman-temannya pun mencoba untuk melarangnya, karena itu sama saja Greg harus melihat bayangan itu. Tapi Greg tetap harus melakukannya. Tangannya pun diikat di kursi, dan teman-temannya pun mulai meninggalkannya di ruangan seorang diri. Tiba-tiba di balik layar monitor ada sesuatu benda yang melayang dan diikuti oleh bayangan hitam besar. Seketika itu mata Greg memerah dan terjatuh sampai mengeluarkan banyak darah. Tom mengarahkan untuk berkumpul dan memberitahukan kalau mereka mulai kehabisan stok makanan. Charlie mengutarakan pendapatnya, lebih baik ke supermarket karena di situ banyak stok makanan. Mereka pun sepakat siapa yang akan pergi. Charlie termaksud yang harus pergi karena dia merupakan salah satu karyawan supermarket dan Charlie juga memegang kuncinya. Tom, Mallory, Douglas, Lucy dan Charlie pun menyiapkan mobil untuk menuju ke supermarket. Sampailah mereka di supermarket dan sebelum turun mereka berlima menggunakan penutup mata. Mereka pun dengan bahagia karena mendapatkan makanan yang sangat banyak.
Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba ada terdengar suara dari gedung muatan makanan. Ternyata itu teman Charlie, tetapi ia telah terkena serangan bayangan hitam. Saat itu teman Charlie memaksa untuk masuk karena keadaan yang tidak tepat, jadi Charlie pun mengorbankan dirinya. Malam itu dengan spontan Olympia membukakan pintu untuk orang asing. Mallory panik. Tom dan Douglas mulai keluar dan memeriksa pria yang masuk. Nama pria ini bernama Gary. Dia mengatakan dikejar oleh psikopat gila yang memaksanya untuk membuka mata. Douglas marah dan menyuruh Gary keluar. Douglas khawatir karena Gary diketahui oleh orang luar. Di saat Douglas menyuruh Gary keluar, tiba-tiba nenek datang dan melempar kepala Douglas dengan kaca dan Douglas pingsan. Tom kemudian membawa Douglas ke bagasi mobil. Saat di kamar, Olympia dan Mallory mulai bercakap-cakap. Olympia ingin Mallory merawat bayinya jika terjadi sesuatu kepadanya. Mallory awalnya menolak, tapi Olympia memaksa. Jadi Mallory kemudian mengiyakan permintaan Olympia. Olympia mulai merasakan perutnya sakit, jadi nenek mengarahkan untuk naik ke atas. Saat Mallory mengambil perlengkapan untuk kelahiran Olympia, Mallory mendapati ketubannya pecah. Tom kemudian mendapati Mallory, jadi Tom mengarahkan Mallory untuk naik ke atas. Karena Olympia dan Mallory akan melahirkan, jadi Tom dan nenek menemaninya di atas. Gary berada di bawah dan memutarkan musik. Dia mengeluarkan gambar aneh dari tasnya dan menyebarkannya di atas meja. Mallory melahirkan bayi laki-laki. Dari lantai bawah, Gary mendengarkan tangisan anak Mallory. Gary mengambil burung milik Mallory dan memasukkannya ke dalam freezer. Gary kemudian membuka jendela. Tom turun ke lantai bawah. Douglas yang berteriak ingin dikeluarkan dari pintu tidak dihiraukan. Kemudian Gary tiba-tiba memukul kepala Tom sampai ia pingsan. Gary membuka pintu garasi yang membuat Douglas marah. Di atas, Olympia mulai berusaha mengeluarkan bayinya dan Gary ke lantai atas membuka jendela. Olympia yang tidak sadarkan diri tiba-tiba melihat ke arah jendela. Untung saja Mallory cepat mengambil bayi Olympia. Olympia yang tidak sadarkan diri kemudian berlari keluar jendela. Gary memaksa nenek untuk membuka matanya. Karena nenek yang tidak bisa mengendalikan dirinya, nenek kemudian menusuk dirinya dengan gunting. Untung Douglas segera naik ke lantai atas. Gary kemudian terpancing. Dengan menutup mata, Douglas berusaha memfokuskan dirinya untuk menembak Gary. Gary yang marah karena ditembak oleh Douglas langsung saja mendorong Douglas sampai terjatuh ke lantai bawah. Douglas pun jatuh dan mulai tidak sadarkan diri. Saat itu, Gary memegang gunting dan langsung saja menancapkan ke dada Douglas tanpa ampun. Tom yang mulai bangun mencoba untuk merel pistol. Gary yang melihatnya juga berusaha merel pistol tersebut. Mallory yang masih berada di lantai atas bersama putra dan putri Olympia mencoba untuk tidak membuka selimut dari kepalanya dan mendengar suara tembakan. Tidak lama kemudian, Tom datang sambil menenangkan Mallory. Kini tinggal Mallory, Tom dan 2 bayi mungil yang tersisa. 5 tahun kemudian, Mallory terlihat melatih Gary dan Boy di luar ruangan sambil menutup mata. Setelah itu, Mallory keluar untuk mencari sesuatu yang berguna untuk diambil. Tidak lama kemudian dia mendengar suara mobil yang lewat. Ternyata mobil itu pemilik geng psikopat teman Gary. Mallory kemudian pulang dan memberitahukan kepada Tom. Saat malam hari, telepon berbunyi dan terdengar ada suara. Tom kemudian mulai mendengarkan. Penelpon itu bernama Rick. Dia berkata mempunyai ruangan yang aman dan persediaan yang cukup. Dia berada di ujung sungai. Rick mulai menjelaskan keberadaannya melalui telepon. Tom menanyakan bagaimana caranya dia menemukan tempat itu. Rick berkata, setelah melewati jurang, kamu akan mendengar burung dan ikuti suara burung tersebut. Tiba-tiba telepon terputus. Siang hari, Tom dan Mallory mulai berbincang mengenai telepon yang ia terima. Mallory khawatir karena dia mengira penelpon itu salah satu dari psikopat. Tapi Tom meyakinkan Mallory agar bisa percaya. Mereka pun berempat kemudian menemukan sebuah rumah. Sambil bersantai, tiba-tiba ada geng psikopat datang. Tom kemudian menyuruh Mallory ke belakang untuk membawa anak-anak jika Tom lama datang. Tom kemudian keluar dan menghadapi psikopat itu.
Karena Skopet melihat Mallory dan anak-anak keluar, Tom terpaksa membuka penutup matanya dan menembak psikopat yang lain. Satu di antaranya mengejar Mallory dan anak-anak. Saat berjalan menuju psikopat yang mengejar Mallory dan anak-anak, Tom dihasut oleh suara. Mata Tom tiba-tiba berubah, tapi dia berusaha untuk fokus menembak psikopat. Saat itu pula, Tom hilang kendali dan menembak dirinya sendiri. Mallory yang merasakan perasaan yang hancur kemudian berjalan terus bersama anak-anaknya. Mallory kembali ke rumah yang dulu ia tempati bersama Tom. Mallory kemudian berusaha memperbaiki perasaannya, kemudian menjelaskan kepada anak-anaknya mengenai perjalanan yang akan mereka lalui. Saat berjalan di sungai, tiba-tiba ada yang menyapa. Suara itu mengatakan kalau dia mempunyai stok makanan. Mallory pun mulai khawatir karena suara orang ini semakin mendekat. Tiba-tiba pria ini mendekat dan memaksa Mallory untuk membuka penutup matanya. Karena marah, Mallory mengeluarkan parang dan langsung memerangi pria tersebut. Karena saat di sungai harus memakai penutup mata, Mallory tidak sengaja bertabrakan dengan perahu yang ada di tengah sungai. Boy terjatuh ke sungai dan bajunya basah. Saat itu, Mallory mendapati tepian sungai, jadi Mallory singgah. Kir dan Boy menunggu Mallory di kapal. Mallory kemudian pergi menyusuri ke dalam hutan, hingga ia mendapati rumah dan mulai masuk. Mallory kemudian mengambil barang-barang yang bisa diambil. Saat itu, dia mendapati tali penunjuk jalannya ada yang menariknya. Dan Mallory melihat bayangan hitam lewat di depan pintu. Mallory mulai kaget dan panik. Mallory berusaha untuk keluar dari rumah tersebut sambil memegangi tali petunjuk jalan yang ia buat. Terdengar ada yang memanggil nama Mallory. Karena Gir mendengar tembakan, dia pun menuju ke Mallory. Hampir saja nyawa Gir tiada. Untung Mallory cepat menarik tali yang digunakan Gir. Di tengah perjalanan, Mallory terus mencoba menelpon tapi tidak bisa tersambung. Karena sudah mendekati jeram, jadi Mallory memberitahukan kepada Boy dan Gir bahwa harus ada di antara mereka berdua yang membuka mata untuk mengarahkan arah. Karena Mallory yang mengemudikan perahu, jadi Mallory tidak boleh membuka matanya. Kini jeram yang sudah dekat dan harus ada yang melihat. Mereka bertiga pun berdiskusi siapa yang akan melihat. Boy mengajukan diri, tapi Mallory tidak mengizinkan. Gir pun ikut mengajukan diri, tapi Mallory mengingat Olympia ibu Gir. Mallory kemudian memutuskan bahwa tidak ada yang melihat. Mallory kemudian mengarahkan anak-anak duduk dan memegang perahu dengan kencang. Jeram mulai mereka lewati. Anak-anak tetap berpegang erat pada perahu dan Mallory berusaha untuk mengendalikan dirinya. Tapi arus air terlalu kencang, jadi perahu pun terbalik. Mereka bertiga terpisah. Mallory yang khawatir tidak henti-henti memanggil nama anak-anak. Mallory kemudian mendapati Boy. Gir yang jauh berusaha membunyikan belnya agar didengar oleh Mallory. Tibalah di pinggir tepi sungai. Mereka bertiga kemudian berjalan sambil mendengarkan bunyi burung dan menyusuri hutan. Di tengah perjalanan, Mallory mendengarkan suara. Karena takut, jadi dia berusaha lari dan tersandung pada akar pohon. Mallory pun jatuh ke tebing jurang. Gir dan Boy berpencar mencari Mallory. Saat terjatuh, Mallory berusaha membangunkan dirinya dan masih saja mendengarkan suara-suara yang memanggil namanya. Mallory yang sudah ada di atas berusaha mencari anak-anak. Boy hampir membuka penutup matanya. Untung saja Mallory segera datang. Mallory mengarahkan Gir untuk membunyikan belnya agar mudah didapati. Memberitahukan kepada Mallory bahwa Gir takut kepada Mallory. Mallory pun berusaha membujuk Gir. Dia menceritakan cerita Tom yang Mallory hentikan. Mallory menangis sejadi-jadinya.
Dia berkata, "Tolong kembalilah kepada aku, Gear." Tak lama kemudian, Gear pun kembali ke pelukan Mallory. Mereka bertiga kemudian berjalan lagi dan mencari suara burung. Tiba-tiba ada suara aneh lagi. Suara itu memanggil Mallory. Suara aneh itu kemudian mengikuti mereka bertiga. Mereka pun lari menghindari suara itu. Karena terlalu berisik, Mallory tidak bisa mendengarkan burung-burung. Saat Mallory mendengarkan burung itu kembali, mereka pun berlari secepat mungkin mengikuti burung tersebut. Dan suara aneh itu pun tetap mengikuti mereka bertiga. Dan tibalah mereka berada di depan sebuah pintu rumah. Mallory berteriak untuk ditolong. Akhirnya pintu itu terbuka. Mereka bertiga pun disuruh masuk. Orang-orang yang berada di dalam menyuruh Mallory untuk membuka mata. Dan Rick pun datang dan menyuruh Mallory masuk ke dalam. Di dalam terlihat banyak orang-orang yang sangat bahagia. Rick kemudian pergi mengambil baju kering untuk mereka bertiga. Tiba-tiba Dr. Lapham yang memeriksa Mallory datang menyapa. Alangkah bahagianya mereka bisa bertemu kembali setelah kejadian yang tak terduga bisa mereka lalui. Saat dokter bertanya siapa nama anak-anak ini, anak-anak pun menjawab, dia Gear dan Boy. Seketika itu, Mallory memberikan nama kepada Gear yaitu Olympia, sama seperti nama ibunya. Dan Boy diberikan nama Tom, dan menyatakan Mallory adalah ibunya. Dokter kemudian mengajak Boy dan Gear bermain bersama. Ternyata psikopat yang bisa membuka matanya itu orang yang tidak waras alias gila, seperti penjelasan dari Douglas waktu Gary datang dan pernyataan Charlie pada temannya di waktu di supermarket. Baiklah, itulah review film dari saya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. See you next time.